Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Juni berjudul Iman Fantasi. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya telah dibenarkan oleh iman di hadapan Allah, hanya karena mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman hanya dipahami sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran, padahal iman adalah tindakan. Tindakan tidak cukup dirumuskan dengan kata-kata, atau tindakan tidak mungkin dapat diwakili menjadi susunan kalimat penjelasan dalam sistematika teologi. Hendaknya kita tidak merasa sudah percaya kepada Yesus hanya karena dapat membuat tulisan dalam format-format definisi kalimat akademis yang dinalar mengenai apa yang dimaksud dengan percaya atau beriman. Dalam lembar-lembar karya ilmiah. Format-format definisi kalimat akademis yang dinalar dalam berbagai pokok ajaran sering dipandang sebagai solusi untuk menjalani hidup kekristenan. Seakan-akan dengan memahami pengajaran-pengajaran tersebut, seseorang dapat membangun kehidupan Kristiani sesuai dengan standar Alkitab. Padahal seringkali pengajaran-pengajaran tersebut hanya untuk mengisi pikiran tanpa memiliki implikasi yang jelas. Hal ini juga disebabkan nuansa teologi lebih cenderung pada keyakinan dalam pikiran, bukan pada tindakan yang harus dilakukan, saudaraku. Banyak orang Kristen hanya mendapatkan penjelasan mengenai iman dari bangunan berpikir para teolog yang dibesarkan dalam tembok akademis. Hal ini membangun pemikiran bahwa dengan memahami teologi, sudah dapat menjalani hidup kekristenan dengan benar. Dalam gereja banyak ajaran yang secara logika memang dapat membangun penalaran yang sistematis mengenai pokok-pokok ajaran Alkitab yang diakui sebagai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara akademis. Tetapi pada kenyataannya penjabaran mereka tidak memiliki implikasi konkret yang membangkitkan kehidupan keberimanan yang benar. Inilah yang membuat gereja-gereja di Eropa menjadi mati. Inilah kekristenan yang hanya memiliki Allah dalam fantasi. Seseorang bisa berkata bahwa dirinya beriman kepada Allah, tetapi apakah Allah merasa dan mengakui iman tersebut? Bisa terjadi seseorang merasa sudah beriman, padahal Allah menilai bahwa orang tersebut belum melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Orang tersebut belum melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi belum. Beriman seperti ini kan tidak benar. Beriman yang sama dengan percaya dalam teks asli Yunaninya adalah pisteuo, saudaraku. Pisteuo itu artinya menyerahkan diri. Tindakan Abraham sepanjang perjalanan hidupnya adalah bentuk iman yang Allah kehendaki. Dalam hal ini iman bukanlah sekedar aktivitas pikiran. Jika demikian, betapa banyak orang Kristen hari ini yang sebenarnya belum beriman. Bisa dimengerti mengapa Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman yang dimaksud Yakobus adalah keyakinan di dalam pikiran. Kata iman yang dimaksudkan Yakobus itu adalah keyakinan di dalam pikiran. Jadi Yakobus hendak mengemukakan, saudaraku, keyakinan di dalam pikiran harus disertai dengan tindakan konkret. Tindakan konkret yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Itulah sebabnya kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, berarti tidak beriman. Maka berarti tidak beriman, maka tidak dikenal oleh Allah. Berarti tidak beriman, maka tidak dikenal oleh Tuhan, Firman Tuhan mengatakan orang benar akan dibenarkan oleh iman. Tentu saja iman yang dimaksud di dalam kitab Roma tersebut, Jadi yang dimaksud dalam kitab Roma adalah iman seperti yang diperagakan oleh Abraham.
Sebab penjelasan Paulus mengenai iman dihubungkan dengan kehidupan Abraham. Oleh sebab itu, untuk mengerti iman yang dimaksud oleh Alkitab, kita harus memperhatikan kehidupan Abraham sehingga kita memiliki pengertian iman yang benar. Dan selanjutnya, kita harus memiliki langkah-langkah kehidupan seperti Abraham dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman, itu berarti tindakan-tindakan kita harus dalam penurutan terhadap kehendak Allah, yaitu mengikut jejak Yesus yang menempatkan kita sebagai orang yang diakui oleh Tuhan bahwa kita percaya kepadanya. Jadi kalau hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belumlah berarti percaya kepadanya. Pernyataan Alkitab bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan berarti seseorang tidak dapat dianggap benar hanya karena melakukan hukum Taurat, tapi harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa manusia. Percaya di sini bukanlah sekedar persetujuan pikiran atau pengamanan akali, tapi tindakan dalam penurutannya kepada Allah yang dinyatakan dalam tindakan mengikut jejak Yesus atau hidup serupa dengan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Kalau iman dipahami sekedar aktivitas nalar atau pikiran yang dirangkai dalam sistematika teologi semata-mata, maka tidak perlu dikembang tumbuhkan, tidak perlu dikerjakan, saudara. Tidak perlu. Iman yang benar membawa seseorang hidup dalam pergumulan untuk mewujudkan iman tersebut. Banyak teolog dan orang Kristen yang merasa telah memiliki iman yang hanya karena mengakui status Yesus, ya. Dan hanya mengerti seluk-beluk secara kalimat definitif. Padahal bukan demikian. Iman seperti itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu iman dalam fantasi. Itu hanyalah iman fantasi yang tidak akan mampu merubah hidup seseorang dan itu tidak akan menyelamatkan, saudara. Sayang sekali ya, banyak orang membangun teologi hanya di dalam nalarnya, bukan tidak mengalami pergumulan perjumpaan dengan Allah. Kalau hanya sebuah rumusan-rumusan teologi lalu merasa dengan memahami rumusan itu orang selamat, itu menyesatkan, saudara. Dan ironis sekali, teolog-teolog yang mestinya mengajarkan kebenaran justru mereka yang menyesatkan umat sampai umat tidak masuk surga. Hati-hati, saudara, ya. Tuhan memberkati, saudara. Haleluya. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.